Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gunem. Gunem apa wae, penting sehat, rezeki lancar. Amin. Saya dapat tamu yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Ini pemusik ini. Potongannya wis ketok. Kayak aku gitu ya. Perak aku banget. Oke, kita kenalan dulu. Silahkan Mas Bom Bom. Ya, saya Bom Bom MC alias rapper The Show. Kali ini saya dapat undangan yang sangat istimewa ya kan di dalam salah satu channel atau kontennya Didi Wahyudi yang punya Enggonem sendiri ya kan. Oke. Semoga sukses ya, Bang. Oke, sip, saling dukung. Yes. Channel apa? Punya channel juga kan? Iya, rapper The Show. Rapper The Show. Silahkan klik subscribe di channel Rapper The Show. Ini adalah salah satu perintis musik hip hop Bojonegoro lah. Sejak tahun berapa itu, Mas? Saya mulai masuk musik di hip hop sendiri 2004. 2004. 2004. Berarti wis pirang tahun? Dihitung piro? Lebih dari 20 tahun. 20 tahun musik hip hop. Itu awal-awal perjuangannya membuka musik hip hop, mengenalkan musik hip hop di Bojonegoro kayak apa? Ya dulu awal mulanya sebelum musik. Sama kayak MC tenan ya. Kayak penyiar radio ya. Gini cerita dikit ya. Iya. Ya, insya Allah manfaat lah. Namanya perjalanan butuh proses juga ya. Pada awal 2004 hip hop sendiri kan salah satu nama hip hop itu nama ruang. Oh ya. Contoh di salah satu pemerintahan Bojonegoro, di Bojonegoro itu ada camat, ada cari, ada dan lain-lain kan. Di hip hop sendiri juga seperti itu. Hip hop sendiri itu ada 4 elemen di dalam hip hopnya. Yang pertama itu rapper. Yang kedua DJ. Oke, yang nguk. Nah, betul sekali. Yang ketiga itu ada breakdance. Yang gerakan-gerakan. Okay. Yang keempat itu ada bombers itu yang ngecat tembok gitu. Oh, itu satu komponen dalam hip hop. Nah, muncul lagi hip hop di area milenial atau modernisasi, ada tambahan beatpop yang kayak gitu-gitu dan lain-lain. Nah, merintis di Bojonegoro itu dulunya sangat susah sekali, Bang. Karena baru ya atau ya apa? Iya, karena memang warna baru dan juga sulit untuk diterima kalayak umum juga. Apa meneh pacaane rontok ngono ya? Nah, dulu itu saya sendiri berpaca atau berstyle itu komprong. Komprong ini? Komprong itu yang besar-besar. Yang besar-besar. Sampai-sampai ngopi loh. Bro, ngopi kok nganggo daster kayak gitu. Daster, Bro. Kayak gitu. Jadi untuk mengenalkan musik hip hop sendiri itu susah sekali. Banget pokoknya. Waktu itu 2004 ya. Tapi sampean ini kan punya basic pendidikan soal musik ya. Kalau pendidikan basic musik itu lebih langsung ke salah satu institut juga sih. Cuman kita di institut seni lah. Cuman kita nggak sampai selesai. Ya biasalah, orang seniman nggak sampai lulus ya. Iya, nggak sampai lulus. Terus merotol, akhirnya kembali pulang ke desa. Pulang ke Bojonegoro, mulai merintis lagi dan 2010 mendirikan Rap School di Bojonegoro. Rap School itu terdiri dari? Rap School itu salah satu sekolah rap. Rap untuk para pemula? Para pemula. Itu terus pesertanya siapa wae? Dulu sempat 31 orang di 31. Bojonegoro ya. 31 orang di Bojonegoro sempat belajar rap sama kita sampai bikin beat, bikin instrumen, bikin lirik dan lain-lain. Itu rata-rata anak sekolah atau? Rata-rata anak-anak SMA dan juga anak-anak fakultas lah, kuliah lah. Pertama mereka masuk, gabung dengan komunitas, dilatih untuk pertama barangkali belajarnya apa? Belajar pertama yaitu membuat lirik. Lirik untuk musik hip hop, musik rap ya, yang rap itu ya? Iya, yang cepet gitu. Itu sampai setelah itu mereka belajar untuk? Karena gini. Kita belajar menjadi seorang rapper, nggak harus lo jadi rapper gitu. Oke. Belajar nge-rap atau belajar di musik rap itu nggak harus lo jadi rapper gini contohnya. Lo bisa kok lo gue lah anjing. Padahal nganune rap desa loh. Ngomong bahasa Indonesia kan. Jadi mau jadi rapper itu mau jadi rapper itu nggak harus yang terkenal atau gimana, nggak. Soalnya belajar rap itu bisa menjadi ketegasan dalam diri, mengenal jati diri dalam membuat lirik, membuat puisi. Itu akan mengenal diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita jadi rapper itu pastinya kita akan tegas kepada siapapun. Itu bisa nanti jadi bomber atau jadi apa bomber? Jadi apa?
Jadi acuan awake dhewe. Ya, jadi itu bisa masing-masing bisa memilih itu. Proses belajar menjadi seorang hip hop atau rapper itu nyampe berapa? Kalau dianggap bisa lah untuk dianggap bisa kalau sudah totalitas mulai dari bikin lirik, bikin ritma, bikin rima dan lain-lain itu mungkin 3 bulan itu sudah cukup. 3 bulan sudah cukup, sudah bisa lah ya. Tapi untuk di pasar itu musik hip hop bagaimana? Kalau di pasar musik hip hop itu terbilang minimalis. Minimal terutama di Indonesia. Di Indonesia terutama. Tapi di musik hip hop itu bisa dibilang nggak minimalis itu di salah satu komunitas-komunitas tertentu. Kayak di Bojonegoro punya komunitas dulu 2004 saya bangun itu namanya Glow Star. Glow Star, itu lumayan terkenal. Glow Star, terus di Nganjuk ada LC Fam dan lain, ada di Jakarta ada Psychoji dan lain-lain lah. Itu jaringan ya? Jaringan semuanya. Ketika sampai mengeluarkan lagu, biasanya mereka segera tukar-tukar, saling memotivasi. Ya, saling mengisi juga. Dan di rap sendiri, kenapa Kak aku bilang tadi untuk mental? Karena di rap sendiri itu sangatlah keras dalam pendidikan artikulasi dan pembuatan lirik. Contohnya biasanya liriknya kritis. Betul banget. Dan kalau nggak kuat mental, itu mungkin kan 2011, itu banyak rap school atau murid-murid atau teman-teman sendiri yang nah itu kenapa kok, gitu ya? Kenapa kok banyak ya nggak sampai saat ini kok berkurang? Itu karena memang mentalnya nggak kuat gitu. Kenapa mental nggak kuat? Karena di rap sendiri tuh ada budaya namanya diss rap. Diss rap ya apa? Diss rap contoh kayak gini, ya kali ini gua sama Didi dari tadi kok nggak mandi, oh mungkin dia sekarang habis dari Kalisari, kok nggak ada cepekan kopi, kayak gitu. Oh, jadi lebih mengolok, jadi lo-loan gitu loh. Oh, nah, mental kalau nggak kuat, pasti. Oh iya, kalau di hip hop kan kadang saling nantang joget juga, battle rap. Oh ya itu salah satu budaya hip hop sendiri. Sebenarnya kalau hip hop sendiri itu bukan asli musik sini atau ya apa itu? Kalau hip hop sendiri itu memang asli dari barat ya, dari luar sana. Cuman di Indonesia sendiri sudah punya sebelum barat itu ada gitu loh. Apa itu contohnya? Kayak guritan. Tuku tempe ning pasar halte. Oh, nganu apa? Istilahnya apa? Saling cangkriman apa? Nah, Indonesia pun juga punya sebenarnya gitu loh. Dan itu ternyata bahasa Jawa itu kan istilahnya lebih cocok dinyanyikan secara hip hop kayak di Jogja ya. Iya, itu liriknya Jawa. Dan itu sangat keren juga didengarkan. Kayak kita mendengar ya ini musik kita sendiri kan kayak gitu. Betul. Berarti memang musik hip hop itu cukup familiar di Indonesia juga dengan tradisi yang cangkriman itu saling bertukar pantun lah kalau bahasa itu kan ada. Dan di hip hop sendiri kayak gitu juga. Iya. Sama berarti ada cuman mungkin liriknya dan lain sebagainya agak beda. Iya. Kalau yang hip hop lebih kritiknya lebih lebih tajam. Lebih tajam dan bikin liriknya pun juga nggak sepele gitu loh, karena di dalam salah satu kumpulan lirik itu padat. Untuk mengena itu padat. Beda sama pop lah. Hip hop itu bisa digabungkan, bisa dipacarkan, bisa gitu. Dengan musik lain. Aku sukanya di hip hop itu, bro. Masa? Jadi hip hop itu bagiku ya pribadi itu bagaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wih, ngeri. Kenapa? Rasulullah tidak pernah menduga atau siapapun tidak pernah membedakan apapun. Oke. Hip hop sendiri tidak membedakan musik yang lain. Hip hop bisa masuk campur sari, bisa masuk dangdut, bisa masuk apapun. Dangdut bisa ya? Bisa. Contohnya NDX itu ke dangdut kan? Oke. Nah. Artinya musik ini bisa menerima musik lainnya. Betul. Meskipun barangkali cara ritmanya beda. Pokoknya kalau musik hip hop itu cirinya apa? Kan banyak jenisnya kan. Hip hop itu lebih kalau rap itu sudah termasuk hip hop dong. Terus untuk ketukan sendiri ada 2. Bisa dicontohkan? Untuk musiknya sendiri ada old school dan new school. Kalau old school itu lebih itu old school. Kalau new school kayak gitu. Lebih ke trap. Lah yang termasuk musik mulut itu juga masuk hip hop juga. Jenis beatbox. Beatbox sendiri. Kenapa aku bilang itu bisa hip hop? Karena dari kultur, dari warnanya sendiri yang pasti yang dipakai untuk rap itu pengiringnya juga beatbox.
Ada kenangan enggak waktu konsisten di musik hip hop, semisal di apalah kenangan buruk atau manis kalau di Kenangan buruknya gini. kenangan buruk bisa ini. Kenangan manis sih gurih-gurih. Gurih-gurih ya. Karena nggak ada manis-manisnya. Karena gua bukan kecap. Nah, untuk kenangan buruknya 2004 saya mulai terjun di dunia musik ya, khususnya di hip hop. Itu sampai alhamdulillah membawa nama Bojonegoro itu ya sampai keluar 2004. Enggak, itu enggak 2004. Maksudnya aku merintis itu sampai bisa membawa nama Bojonegoro ke arah internasional. Masa bro? Dulu waktu Alama artis internasional bupati yang dulu lah. Aja disebut. Nah, itu sempat punya cerita itu. Terus 2012 itu 2013 saya vakum. Vakum gara-gara Pernikahan anjing. Oh, Nah, itu gara-gara memang komitmen salah satu rumah tangga dong. Oh, iya. Itu kita sempat vakum itu selama 7 tahun. Stres lah. Nah, bisa dibilang stres. Sampai gitu kenangan muncul pahit. nganu lah. Ya oke ya. Enggak usah dibahas lagi. Enggak usah dibahas, kan bisa ceritani. Ya, seorang seniman kadang ya begitulah. Kadang ada semacam itu pengalaman-pengalaman itu. Tapi bisa enggak pengalaman pribadi yang buruk itu bisa jadi lagu atau apa? Nah, di dalam pengalaman yang pahit yang nggak manggung, nggak nge-MC, nggak nge-host, saya itu jualan kacang asin keliling gitu loh ya. Keren bro. Ya, jualan kacang asin keliling itu HP itu salah satu buku pribadi saya. Jadi setiap nongkrong di mana itu pasti aku bikin lirik. Nggak jadi sekarang, jadi ke depan. Nanti nggak jadi sekarang bisa terkenal ke depan, kan gitu toh. Untuk dokumentasi karya. Untuk dokumentasi. Sudah berapa lagu yang sampean ciptakan? Nggak terhitung. jangan tanya kayak gitu. Sudah ada terkenalnya lagunya gitu. Ada enggak? Ada Satu ya. Yang judulnya Ngopi Dulu Gan. Oh, yang yang dibeli salah satu produce dari India. Oh, India malah. India. Pasarnya India. Pasarnya India. Itu dibeli oleh pertama awalnya dicolong sih. Oh, dicolong pertama awalnya dicolong kalau kita ajuan banding kan, ajuan banding ternyata intinya gini, bukan bahasa kalhobiar henah syukul tab enggak ya, intinya langsung dia bahasa Inggris juga. Jadi intinya gini, aku suka lagu itu, gimana kalau saya beli gitu. Oh, iya lumayan berarti. Lumayan daripada nggak terkenal di Indonesia kan gitu. Terkenalnya di India. Berarti kan termasuk itu satu lagu saja ya? Satu lagu. Tapi sudah dialih bahasa? Belum. Dan asli. Aku salutnya sama pihak mereka itu Indonesia. Oh, masih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Itu bisa dicari linknya barangkali di... Lah, linknya itu di Spotify. Oh, belum di YouTube ya? Belum di YouTube. Oh, ya, kalau di YouTube di punya aku sih yang nggak terkenal banget. Oh. Itu salah satu lagu yang sudah go internasional. Bukan, jangan gitu dong. Nggak go internasional, intinya dicolong uang. Terus konangan akhirnya dituku. Iya. Bahasa deh. Konangan akhirnya wis tak tukune. Betul. Karena di dunia kreativitas itu memalukan, nyuri karya itu wis banget. Wah, itu wis kelas terendah lah. Dan teman-teman ini buat semuanya ya para people smart subscriber-nya si Didi Wahyudi, saya punya kenangan indah. Membuat nama saya sempat naik setelah perceraian. Gini. Kan cerita gak apa-apa kan? Jadi aku sangat berterima kasih kepada Mas Didi. Ini kan kemarin kita juga berkolaborasi dengan salah satu orang yang terhormat juga di Bojonegoro. Itu gara-gara beliau. Berarti nama bom MC yang awalnya sudah nggak ada di muka bumi naik ya gara-gara ini. Terima kasih ya Bang. Pertemanan saja lah, kita saling bantu lah gitu. Soalnya saya juga termotivasi bikin YouTube, semangat lagi ya gara-gara Mas Bom ini. Ya, kita saling support gitu. Sesama penyuka seni lah. Pekarya. Ada enggak harapan ke depan semisal bahwa hip hop itu ada sesuatu yang khas dari Bojonegoro? Semisal hip hop Bojonegoro ini ya bentuknya kayak gini. Semisal ada formalnya. Sudah ada sih lirik-lirik untuk hip hop atau dengan gaya-gaya bahasa kayak gonem, kayak genyo gitu. Sudah saya bikin. Apalagi ada salah satu bahasa yang akasku, aku, kamasku, kamu. Oh, ya. Itu ada saya selipkan, itu ada beberapa bait. Jadi banyak orang yang nggak tahu, sedangkan di Bojonegoro sendiri juga pernah berbahasa atau bercakap ria tentang bahasa itu kan. Oh, oke. Wah, penandaski.
Meski. Wah penang di. Bahasa-bahasa gaul lah, pergaulan. Kayak seperti itu. Kalau sekarang musik hip hop itu sendiri di tahun-tahun ini kayak apa? Untuk di tahun-tahun ini musik hip hop sendiri semakin kalau di sosmed ya atau di YouTube sendiri semakin tinggi karena banyak teman-teman prakarya hip hop sendiri dari Jakarta, dari Timur itu semakin nanjak gitu. Semakin nanjak itu semakin semakin viral banget gitu loh. Jadi yang dibawakan sama Jason Seran, yang dibawakan sama teman-teman Papua itu lebih nanjak daripada yang di Jawa. Sampean tergoda enggak semisal beralih kelamin menjadi pemusik lain atau memang ya sih ini hip hop ini hidup saya atau ya apa? Kalau berubah seperti itu kan saya tadi udah bilang kan bahwasanya hip hop itu bisa kemana-mana. Bisa collab ya? Bisa collab kemana-mana. Jadi sempat teman-teman saya bilang, bro, awakmu kok konsisten banget sih nge-rap, gitu kan? Ya karena dari dulu memang, sampai sekarang begini. Iya, karena memang itu orang kalau sudah cinta itu nggak mungkin dia akan berpaling. Oke. Sekarang kalau di Bojonegoro ini ada berapa orang yang masih terus main musik hip hop? Kayak teman-teman hip hop sendiri kan banyak hip hop, ada breakdance, ada DJ dan lain-lain kan. Kalau dari breakdance sendiri teman-teman SMA kayak Smapa dan lain-lain masih ada. Terus untuk teman-teman bomber juga alhamdulillah juga masih ada, juga sempat ngobrol bareng kemarin. Terus teman-teman rap sendiri ini yang agak berkurang. Jadi jumlah vokalnya ya? Untuk rappernya sendiri berkurang. Makanya kemarin aku juga pernah ngereng-reng gimana ya kalau aku bikin salah satu rap school lagi gitu loh. Nah, ini juga dapat tawaran dari Ponpes Al Huda, ini juga mau bikin ekstrakurikuler beatbox dan rap. Oh begitu. Rap dan MC ya lah. MC apa ang boso? Nah, kenapa kok nama Bom MC kan gitu? MC itu master ceremony. Jadi barang siapa rapper yang pernah membawakan nama kota dan mempunyai jabatan, dia punya nge-rap battle-nya lebih oke, dia pernah juara berulang kali, itu belakangnya punya jabatan namanya MC. Oh begitu. Master jadi ceremony. Ada semacam kelas. Betul. Itu kalau MC tertinggi atau? Tertinggi MC. Oh, sampean just no. Aku kok. Enggak. Semuanya sama-sama belajar lah intinya. Ada enggak rencana semisal bikin lagu untuk waktu-waktu dekat ini dan di Bojonegoro kan kebetulan teman-teman pemusiki mulai bergairah. Mereka mengandalkan bagaimana kemudian menjadi menyampaikan karya secara online. Iya. Ya untuk itu sih pingin banget sih. Nah setiap ini kan kemarin udah tak kirim ya, share kan. Jadi setiap hari itu mulai jam 10 malam itu mulai aku berkarya sendiri. Jadi mulai bermodal HP 2, jadi satu buat record, satunya buat bikin musik. Gitu. Jadi di masa-masa pandemi atau PPKM yang bangsai banget gitu loh. Jadi intinya pemasukan nggak ada, yang pengeluaran terus akhirnya kita bikin musik sendiri, bikin rekod sendiri kayak gitu. Itu kan barangkali karya spontan kan ya? Itu karya spontan. Jadi requestnya teman-teman di Instagram. Minta lagu ini. Mas, aku minta temanya ini. Song for Love kayak gitu kan. Mas, aku minta tentang TikTok bullshit atau dis TikTok kayak gitu kan. Oh, sampai langsung buat. Aku langsung buat. Jadi untuk memenuhi teman-teman yang suka hip hop sendiri. Artinya itu belum musiknya belum lengkap atau ya apa? Atau ya, musiknya masih langsung kita buat. Langsung kita buat lewat Android itu tadi. Oh, cukup dengan Android bisa bikin? Bisa sebenarnya. Kan lebih canggih daripada yang dulu. Kalau dulu kan kalau kita nggak ngeluarin 300.000 kita nggak punya beat gitu. Oh iya. Sekarang ada banyak aplikasi ya? Banyak aplikasi. Oke. Mas Bom, banyak hal lah. Sampean sudah lama di musik, berkecimpung di musik hip hop. Pesan apa yang mau disampaikan untuk penonton? Nah, untuk pesan-pesan buat semuanya, teman-teman, khususnya buat teman-teman pecinta atau subscriber yang smart dari Dede Wahyudi, intinya gini, apapun yang terjadi itu tetap jalani, dan apapun yang kau terpa, tetap kau jalani, karena hidup itu ketentuan Tuhan, bukan ketentuan hatimu. Ya, oke. Terima kasih. Ini santri, bro. Santri. Mbok kira pacaran ini gak santri, Bu? Santri, Bu. No, hoak. Terima kasih Mas Bom telah hadir di channel saya. Akhir kalam, merdeka.